butuh start sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kepada ayah, bunda, dan juga kakak-kakak di malam hari ini di acara webinar Ketahanan Ekonomi Keluarga di Masa Pandemi. Semoga teman-teman, semoga ayah, bunda, dan kakak-kakak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti Ridwan. Saya di sini akan menjadi pengantar pada awal webinar ini yang nanti akan dilanjutkan oleh Kak Zorgi selaku moderator webinar kita malam ini, di mana dengan pemateri Bu Amarila Nirmala atau Bu Ami dan Pak Anto. Kepada Kak Zorgi, saya persilakan. Ya, kepada Kak Zorgi. Baik, bismillah. Alhamdulillah. Sudah terdengar ya, Kak Widya? Terdengar, Kak. Alhamdulillah, insya Allah. Baik, kita mulai bersama sambil menunggu rekan-rekan yang lain juga insya Allah masuk ya. Karena kan ini fasenya, kalau di Indonesia ini sudah cukup malam ya. Jadi antara fase akan beristirahat dan juga menata keluarga sebelum istirahat. Baik, kita mulai sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Masya Allah, kita dipertemukan dan kita dipersatukan dalam agenda yang insya Allah akan menghantarkan kita mudah-mudahan juga banyak mendapatkan ilmu, banyak mendapatkan pengalaman dari narasumber-narasumber kita. Alhamdulillah, kita masuk di salah satu agenda yang sudah teman-teman pun juga simak di flyer-flyer. Di sini dari Sekolah Fitrah dengan webinar Ketahanan Ekonomi Keluarga di Masa Pandemi dengan tema Pernahkah Anda berpikir untuk berwirausaha? Nah, sejenak sebelum kita akan langsung menyapa narasumber, rekan-rekan semua, kita flashback kembali mungkin beberapa bulan atau bahkan hampir mau 1 tahun lebih kita di masa pandemi, dan tentu kita pun merasakan berbagai banyak kesenjangan antara diri kita dan realitas. Termasuk diantaranya mungkin teman-teman pun juga saat ini merasakan adanya ekonomi yang semakin juga menurun, dan bahkan tidak jarang ada rekan-rekan kita dan keluarga kita pun yang merasakan yang namanya PHK begitu. Nah, insya Allah sahabat-sahabat semua, dengan adanya kondisi yang nampaknya semakin membuat kita perlu survive dan berjuang, insya Allah di webinar ini kita akan sama-sama juga untuk belajar. Ini mohon maaf ada anak ya, Masya Allah, karena ini di rumah jadi sulit untuk membuat kondisi ini lebih profesional, mohon maaf. Namun insya Allah kita akan lebih mulai dan juga lebih baik lagi ke depannya. Baik teman-teman semua, jadi insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan coba lebih mendalam mengenal dua narasumber kita yang sudah juga ikut ataupun juga banyak pengalaman di bidang wirausaha, dan tentu wirausahanya beda-beda teman-teman. Yang pertama insya Allah ada Kak Ami yang juga akan menyapa kita di kesempatan malam hari ini. Beliau juga sudah masuk di bidang social entrepreneur. Nah, ini saya pun juga masih ingin bertanya-tanya terkait social entrepreneur ini. Nanti insya Allah kami ini langsung dari Austria ya, hadir di malam hari ini. Dan juga Pak Anto yang akan juga hadir di malam hari ini. Beliau juga
sekarang sudah memiliki usaha di bidang kuliner dan banyak pengalaman-pengalaman usahanya. Jadi insya Allah kita langsung sapa saja dua narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anto dan Mbak Ami, Masya Allah. Bisa menyimak kayaknya masih di mute nih. Oke, waalaikumsalam Mas. Saya gagal fokus tadi sama anaknya, sama Habib. Mohon maaf ini. Masya Allah, jadi kadang susah nih kalau udah di rumah ya, Pak Anto ya. Sehat Pak Anto, Mbak Ami? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Masya Allah, ini Alhamdulillah baru pertama kali dipertemukan dalam satu agenda sama Mbak Ami dan juga Pak Anto, termasuk di agenda ini tentang wirausaha. Nah, mungkin karena sekarang juga tentang wirausaha, Mbak Ami di bidang social entrepreneur dan juga Pak Anto di bidang entrepreneur di bidang kuliner. Insya Allah malam hari ini kita ingin mengetahui mungkin dari latar belakang kenapa pada akhirnya bisa sampai masuk ke ranah wirausaha ya. Karena kan kita semua juga di sini mungkin pengen berwirausaha kebanyakan tapi masih kadang-kadang ragu, ada yang udah nyoba tapi nggak istiqomah kan gitu kan. Jadi masih di ranah terus berada di satu sistem kerja di sebuah lembaga. Sehingga ada masa pandemi ini kadang-kadang ada krisis-krisis terjadi ya. Nah, insya Allah mungkin ada insight ataupun juga pengalaman-pengalaman dari Mbak Ami dan juga Pak Anto yang akan disampaikan. Nah, sekarang mungkin dimulai dari Mbak Ami terlebih dahulu ya Mbak ya. Silakan Mbak. Saya mau share presentasi kali ya. Boleh. Bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan Mbak. Halo semuanya. Selamat malam Mas Zorgi, Mbak Desi, Mbak Widya, Mas Santo, dan para peserta. Terima kasih sekali saya dapat berkesempatan untuk memberikan sedikit pengalaman dan pengetahuan apa yang saya dapatkan selama ini selama saya berkarir di bidang usaha sosial. Sebagai informasi, saya juga masih belajar ya, karena baru mulai nyebur ke sini nih sekitar 2018. Jadi ya masih mungkin 2,5 tahun lah. Usaha sosial kenapa enggak? Awalnya saya mikir, apaan sih usaha sosial, kayaknya aneh banget deh. Soalnya masa sih sosial sama usaha bisa digabungin? Ternyata bisa kok. Nah, ada satu quotes yang saya suka banget di sini. Sebentar, saya tutup dulu. Nah, you must never doubt your ability to achieve anything, overcome anything, and inspire everything. Because the truth is, there are no superheroes. Jadi, basically mungkin karena kita hidup bersosialisasi, karena kita hidup bermasyarakat, kemudian kita ngelihat, kok di sana mungkin perumahan di sana kayaknya orangnya ekonominya kurang ya, atau misalnya saat kita nyetir di jalan gitu terus ngelihat ada pengemis atau misalnya ada anak-anak pengangguran, kita mikir, kesian banget ya anak itu ya gitu. Dan untuk ngebantu di dalam pikiran kita atau di dalam hati kita, gue pengen deh ngebantu, tapi gimana caranya ya? Gue nggak punya duit banyak, gue nggak punya, gue bukan atasan yang besar gitu, gue nggak punya perusahaan, gimana ngebantu dia ya gitu, gue bukan menteri atau apa gitu. Tapi sebenarnya justru hal-hal kecil itulah yang bikin dunia ini jadi lebih baik lagi, karena semua hal kecil dikumpulkan dan akhirnya bisa membuat suatu perubahan gitu. Nah, makanya saya suka sekali dengan quotes ini, you must never doubt your ability. Kita harus percaya pada diri sendiri untuk menggapai sesuatu, untuk mensukseskan atau membuat suatu perubahan, membuat sebuah inspirasi, karena di luar sana sebenarnya nggak ada superheroes gitu, karena sebenarnya ini nih kolektif gitu, satu dengan yang lain berkesinambungan dan berpegangan tangan. Sebentar. Nah, apa sih usaha sosial? Nah, sebetulnya usaha sosial tuh sama aja kayak usaha-usaha lainnya, ada barang atau ada service yang dijual gitu. Cuma bedanya adalah usaha sosial kita juga fokus untuk memberi dampak positif. Karena pada yang bisa kita ketahui kan usaha sosial atau misalnya usaha biasa tuh, saya punya barang nih, saya punya handphone, ada yang mau beli di harga 1 juta atau 2 juta, ya udah, dan terjadilah transaksi jual beli gitu. Tapi sebetulnya usaha sosial diputar lagi uangnya misalnya dengan memberi dampak positif, apakah misalnya mekanismenya yang berubah gitu, atau misalnya ada dampak positif yang diberikan balik pada si perusahaan atau pada si pelaku bisnis, dan intinya membuat suatu perubahan yang berguna dan positif di lingkungan kita semuanya. Yang kedua, permasalahan sosial. Nah, misalnya kayak tadi, pada saat kita mulai ngelihat
kok banyak pengangguran ya di lingkungan rumah gue gitu, atau misalnya kok ada, simpelnya kok ada tukang bubur atau misalnya tukang ketoprak di jalanan gitu kan, yang kita udah langganan tapi kemudian mereka nggak jualan lagi. Kenapa? Oh karena, kena pandemi nggak banyak yang beli atau apa. Nah, kita bisa mulai mikir, gimana caranya ya kita berdagang, kita berusaha, tapi sekaligus memberi, dampak baik atau memberi, hal positif kepada mereka, orang-orang yang sebetulnya marginal atau misalnya tidak diperhitungkanlah atau misalnya, merasa nggak ada benefit-nya gitu. Dan satu lagi, tidak hanya untuk di orang-orang, tapi juga di lingkungan. Misalnya kita ngelihat di lingkungan sekitar, oh, ada penanganan sampah nih yang nggak baik di lingkungan kita, gimana caranya ya, saya partisipasi untuk memberikan lingkungan yang bersih, membuat lingkungan yang bebas sampah, tapi sekaligus berusaha atau berdagang. Nah, di sini kita bikin atau kita berpikir secara kreatif gimana caranya menjadi pengusaha sosial, kira-kira kayak gitu. Nah, kenapa sih usaha sosial? Karena sebetulnya, dunia ini udah penuh dengan bisnis yang kapitalis. Dunia ini udah penuh dengan bisnis yang egois, bisnis yang apa-apa semakin banyak untung, semakin juga gue kaya, yang lain bodo amat gitu, yang lain peduli amat, polusinya biarin aja gitu. Atau misalnya, kita mempunyai untung sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil-kecilnya, itu kan sebenarnya prinsip ekonomi ya. Nah, tapi, di kemudian hari, prinsip-prinsip ini sudah semakin dipatahkan. Waktu pas sekitar 2018 kebetulan saya memulai usaha, saya sempat bertemu dengan, Profesor Keith Raworth, dia dokter profesor ekonomi di Oxford University. Dia yang menggagas perihal donat ekonomi. Donat ekonomi itu jadi, kayak donat semuanya, membentuk lingkaran dan gimana caranya satu dan lain hal berpegangan tangan gitu. Jadi bukan lagi kita berpikir bahwa gimana caranya gue kaya yang lain enggak, tapi gimana caranya kita semuanya bahu-membahu biar kita bikin suatu kehidupan atau satu lingkungan yang semuanya enak, semuanya oke, semua ada perbedaannya tapi mungkin semuanya bisa, berkesinambungan gitu. Nah, ini sesuai dengan Sustainable Development Goals dari PBB, ada 17 butir dan goal-nya itu di 2030. Sebelum lockdown bulan Maret, sebelum lockdown atau sesudah lockdown saya lupa, tapi saya punya event juga di usaha saya di sini bahwa, ada satu riset di mana negara-negara Eropa di bulan Juni sudah habis, resource-nya atau sudah habis bahan bakunya di bulan Januari. Bayangin, bumi memberikan banyak banget buat kita dari mulai air, udara bersih, semuanya, binatang, tumbuhan, dan sudah habis digunakan di bulan Januari 2001. Jadi sebetulnya apa yang kita pakai sekarang nih, apa yang kita konsumsi dan kita eksploitasi sekarang ini, itu tuh punya anak saya, punya, generasi selanjutnya gitu. Dan masa sih kita mau bikin, generasi selanjutnya semakin buruk gitu, nggak mungkin kan. Nah ini dia makanya PBB mengeluarkan 17 butir, yaitu yang pertama no poverty atau tidak ada, kemiskinan, yang kedua zero hunger, ketiga, mental health atau mental issue, kemudian pendidikan yang baik, masalah kesetaraan gender, air bersih, clean energy, decent work, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin usaha sosial, kayaknya sih, terlihat ngawang-ngawang banget ya, kayaknya mungkin nggak sih gue mulai usaha sosial atau mungkin nggak sih gue bikin inisiatif atau ada nggak sih uangnya gitu. Nah, di sini saya berikan 3 contoh. Yang pertama Toms, kalau misalnya ada yang tahu merek sepatu Toms, itu, yang dibuat dari Black Mykowski, sekitar tahun 2005-an, skemanya beli 1 sepatu, dia ngasih 100 sepatu lagi ke negara-negara Latin atau negara-negara Afrika yang di mana anak-anaknya nggak pakai sepatu sama sekali. Ini dia usaha sosial. Yang kedua, Hande Parui. Hande Parui ini, saya juga baru kenalan lewat Instagram karena lagi nyari-nyari gitu komunitas usaha sosial di Indonesia kayak gimana sih perkembangannya, dan ternyata udah lumayan oke. Hande Parui ini, didirikan sekitar beberapa tahun yang lalu. Jadi, dia ini menggunakan, tradisi atau menggunakan teknik tradisi menganyam di, masyarakat Kalimantan.
kemudian membuat produk-produk yang lebih modern gitu. Jadi fokusnya Hande Parwi adalah memberikan umur atau meneruskan kekayaan Indonesia melalui kegiatan bikin brand ini, melalui kegiatan fashion. Nah, satu lagi Rifab. Rifab ini kebetulan salah satu menti saya yang saya mentorin. Jadi waktu itu dia cuma pikir, Mbak Ami, aku tuh suka banget recycling, suka banget. Jadi misalnya ada barang bekas, dia jahit-jahit lagi sendiri gitu kan. Tapi aku nggak tahu nih mulainya dari mana gitu. Dan mau ngapain sih dengan kegiatan ini gitu. Terus kita discuss. Jadi Rifab ini sekarang bikin mekanismenya adalah dia terima donasi baju-baju bekas, kemudian dibikin ulang misalnya jadi tas, tote bag, atau misalnya jadi sesuatu scarf dan lain sebagainya. Nah, ini jadi sekitar 80% keuntungannya buat pribadi, 15% dikasih atau didonasikan kembali gitu. Jadi dia nggak pakai sama sekali barang-barang baru. Jadi apapun yang dikirim tuh dari kardus bekas yang lain atau misalnya semuanya didaur ulang kembali sama dia. Jadi kira-kira ada 3. Udah kepikir belum usaha sosial kira-kira kayak gimana sih gitu. Jadi lebih pada gimana caranya kita berjual beli atau memberikan suatu servis yang bisa dijual, tapi kemudian kita memberikan balik kontribusi kepada masyarakat atau masalah sosial di sekitar kita. Nah, kalau saya sendiri, kebetulan saya punya 4 inisiatif. WeDeFi yang pertama ada di Austria. Ini fokusnya pembelajaran atau mentoring untuk para pendatang di Austria yang biasanya mereka pas datang nggak bisa bahasa Jerman, jadi nggak bisa dapat kerja kan. Nah, di sini mereka kadang-kadang suka stres, frustasi. Pada akhirnya mereka nggak bisa integrasi gitu di masyarakat. Nah, ini kami bina. Kemudian gimana CV-nya, terus gimana kalau misalnya mau mulai usaha dan lain sebagainya. Jadi sekitar bidang pemberdayaan perempuan. Kemudian kalau sahabat jiwa, ini mekanisme untuk lembaga psikologi. Revu saya baru mulai sekitar tahun lalu, ini untuk di Jerman. Jadi platform seperti Gojek, jadi membuat dampak positif karena pada freelancer atau para pekerja seni atau misalnya pada orang-orang yang kerjanya lepas gitu untuk dapat lebih banyak klien. Gimana, Le? Kalau misalnya Mas lihat di sini saya dudul tasnya ini mekanismenya juga sosial karena barang-barangnya atau bahan-bahannya lebih eco-friendly, kemudian dibuatnya nggak di tempat orang yang merokok, kemudian digaji dengan baik. Nah, kalau misalnya ini kemarin kami sempat, ini foto Perdana Menteri di Austria, jadi kami sempat masuk di International Women's Day sebagai inisiatif perempuan untuk integrasi di mana poin-poinnya mendukung dari Sustainable Development Goals dari PBB. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk. Aku nggak ngomong kecepatan kan ya? Kecepatan nggak, Mas? Mas Zorgi? Lumayan Mbak Ami. Lumayan cepat. Ya? Mungkin bisa lebih ada space jeda ya. Oke. Ya. Kebiasaan kalau ngomong di sini. Baiklah. Oke. Nah, sekarang kan tadi kita udah ngebahas tuh gimana sih contoh-contohnya usaha sosial gitu kan, dan kemudian sempat saya jelasin sedikit gitu, sebenarnya usaha sosial atau sebenarnya punya inisiatif sosial tuh nggak harus yang tinggi-tinggi gitu, nggak harus yang butuh modal besar atau nggak harus yang misalnya kita ingin merubah dunia gitu, nggak harus kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kita bisa ngelihat dari satu poin yang ada di sekitar kita, apa sih yang ada injustice, jadi apa sih ada yang hal yang ngusik banget di hati kita nih, gue nggak suka banget deh keadaan yang kayak gini nih gitu. Nah, ini empati salah satu awalnya gimana kita bisa jadi wirausaha sosial. Yang pertama berarti kita pilih salah satu topik. Misalnya nih kita tinggal, kayak misalnya aku di Jakarta ya. Kalau aku di Jakarta pulang ke rumah orang tua, yang paling pertama aku lihat itu banyak gembel di lampu merah, banyak anak-anak pengangguran, yang roaming around gitu, jalan-jalan. Kemudian sampah yang
nggak banyak nggak banyak manajemennya gitu, nggak diatur dengan baik gitu. Karena waktu pas di Jakarta, saya sempat bekerja di lembaga fashion, institusi fashion di mana banyak banget sekali sampah fashion pada para murid yang buang gitu aja gitu. Nah, otomatis sekuat kita pengen merubah dunia atau sekuat kita mempunyai niat baik, menurut saya one step at a time. Jadi lebih baik kita pilih salah satu, oh ya udah saya mulai fokus misalnya di sampah fashion deh gitu kan. Nah, saya pilih fokus sampah fashion, kemudian langkah kedua adalah riset dan survei. Kira-kira nih sampah fashion misalnya nih kain selembar atau misalnya benang yang udah nggak kepake gitu atau misalnya baju bekas, ini bisa gua apain ya gitu. Nah, kita riset gimana sih kemungkinan pasarnya, ada nggak sih yang beli-beli pakaian bekas misalnya, gimana sih caranya didaur ulang kembali gitu, bikin apa ya, gue bisa bikin apaan ya, misalnya dari kain selembar kayak gini nih mau ngapain gitu, mau jadi apa gitu. Kemudian kita survei, siapa sih yang mau beli, produksinya gimana sih, misalnya kayak saya nggak bisa ngejahit, gue bisa nggak ya pakai tukang jahit yang di pasar gitu. Ada nggak sih, mekanismenya si bapak ini mau dibayar berapa ya gitu yang pantas gitu. Atau misalnya ada nggak sih orang yang di dekat rumah kita nih yang pengangguran, bisa nggak sih ini di-propose, di-training gitu, "Eh, lu mau nggak bantuin gue ngejahit?" Gitu kan. Kita bikin yang mudah-mudah aja, misalnya tote bag kan lurus gitu. Bisa nggak sih kayak gini? Nah, ini kita survei, kita riset, berapa kemampuan pasarnya, kemudian kita riset siapa sih, poin yang akan kita bantu, orang yang akan kita bantu, atau lingkungan yang akan kita, support nih kayak gimana sih. Kemudian yang ketiga kita tentukan, produk atau servis yang akan dijual gitu. Jadi kita nggak cuma habis tenaga dan waktu untuk berperan pura-pura, atau misalnya niat sebagai malaikat penyelamat, enggak, karena ini usaha sosial, we have to make money. Tapi gimana caranya kita bikin mekanisme ini sepositif mungkin, tentukan produk dan servis yang akan dijual. Jadi misalnya kalau udah ketemu barangnya, udah ketemu idenya, udah ketemu orang yang kira-kira mau dikaryakan gitu ya. Oh ya udah, kita ambil contoh misalnya kita jualan tote bag, kemudian jualan napkin, serbet misalnya, atau pegangan buat kompor yang panas gitu kan. Karena kan mungkin nggak banyak orang yang pengen atau mau pakai baju bekas misalnya. Jadi kita bikin barang-barang yang nggak dipakai di badan, tapi dipakai di kehidupan sehari-hari gitu misalnya. Kita tentuin produk yang akan dijual, kita cek mekanisme harganya yang bagus kayak gimana sih, misalnya yang win-win solution, kita memberdayakan si orang yang misalnya kehilangan pekerjaan ini, atau si orang yang pekerjaannya jadi berkurang karena pandemik. Kemudian kita juga fokus untuk mengurangi masalah sosial dari misalnya sampah-sampah fashion yang ada di depan mata kita, dan kemudian di-propose lagi menjadi satu mekanisme bisnis, kayak gitu. Nah, yang keempat, cari komunitas untuk berkembang. Karena biasanya memang, jadi wirausaha itu kan banyak banget ya, tanggung jawabnya gitu. Udah harus mikirin bahan baku, harus mikirin promosi nih kayak gimana sih, terus udah gitu harus mikirin, "Aduh kok belum ada yang beli ya?" Gitu kan. Terus, "Aduh gue lupa lagi ngupload apa di Instagram," gitu. "Aduh harus networking," atau apa segala macam. Nah, akan lebih menyenangkan kalau satu perjalanan ini kita punya satu tribe atau satu komunitas yang memang membantu kita untuk berkembang, membantu kita kayak, "Oh, kalau gue waktu itu begini jalannya," gitu. Mungkin lo bisa coba, atau misalnya kita punya temen sekedar berkeluh kesah untuk besok lebih semangat lagi misalnya, kayak gitu. Nah, ini yang terakhir, yang juga salah satu concern, gimana sih Mbak kalau misalnya saya ini udah punya usaha, misalnya udah punya usaha konveksi daster gitu misalnya, atau misalnya udah punya usaha minuman gitu. Tapi nggak ada sosial-sosialnya Mbak, ini kayak gimana? Apa harus mulai dari awal atau gimana? Nah, sebetulnya seperti yang tadi saya bilang, bahwa dalam berwirausasaha juga, tadi saya juga sempat bahas sama Mas Anto, bahwa dalam hidup itu nggak ada yang semuanya sempurna ya, pada saat kita udah sukses, kita mikir sukses tuh dari sini terus ke atas gitu. Pada saat kita kerja,
oh gaji pertama gue 800.000, kemudian meningkat 5 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta, dan lain sebagainya. Tapi pada realitanya hidup, kesuksesan itu muter-muter. Begitu juga dengan wirausaha. Jadi kalau misalnya memang sudah terlanjur punya usaha yang kira-kira kurang sosial ya gitu. Nah, kita bisa lihat di diri kita sendiri, apa sih yang perlu diperbaiki di usaha ini. Misalnya punya usaha minuman gitu kan. Oh, apa yang perlu diperbaiki agar lebih ramah lingkungan, agar lebih sustainable atau berkesinambungan. Misalnya dari operasionalnya. Oh, operasional misalnya lampu nyala terus nih, oh mungkin bisa dimatiin. Atau misalnya dari promosi, oh tadinya promosi gue bagi-bagi flyer melulu. Nah, mungkin kita bisa lebih berpikir kreatif, gimana caranya nih biar nggak ngeprint kertas melulu, boros gitu. Mungkin udah harus mulai lebih fokus yang tadinya cuma 70% di media sosial atau di daring, mungkin sekarang 90% di daring, jadi nggak perlu ngabis-ngabisin kertas lagi misalnya. Atau misalnya di penjualan, oh yang tadinya pakai struk panjang gitu kan, sekarang struknya bisa dipendekin atau gimana. Nah, kita bisa ngelihat dari diri sendiri apa sih yang perlu diperbaiki dari bisnis ini biar lebih sustainable, biar lebih tidak hanya fokus untuk membuat profit, tapi juga lebih ramah lingkungan. Kira-kira ada 3 hal, misalnya lihat di operasional, promosi, atau penjualan. Kemudian pastinya pilih salah satu poinnya, kira-kira apa yang mau diperbaiki. Yang ketiga, daur ulang barang-barang. Jadi misalnya kayak ada satu print kertas, ya di print baliknya kan simple. Kemudian yang keempat, cari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Nah, kalau ini pas juga dengan saya, karena saya juga produksi tas ya, di mana tasnya itu walaupun ramah lingkungan, tapi kan packaging-nya nggak ramah lingkungan. Plastiknya juga nggak ramah lingkungan gitu kan. Jadi kayaknya kerasa walaupun misalnya, oh tas saya mekanismenya sosial di mana saya memberi beberapa persen revenue kepada mereka yang membutuhkan, kemudian memberi skema gaji yang baik gitu ke pengrajin, tapi kan bagian-bagian yang lain juga belum tentu ramah lingkungan. Nah, ini yang merupakan suatu proses bahwa, oh iya, sekarang dimulai, kemudian di bulan kedua saya cari alternatif atau supplier yang lebih ramah lingkungan. Misalnya plastiknya yang plastik daur ulang atau plastik yang bisa biodegradable. Dan kemudian kertasnya juga nggak pakai banyak kertas gitu kan. Yang kelima, kita cari misalnya, kalau misalnya dari semuanya itu, aduh susah Mbak, lampu udah harus jelas on terus gitu kan, karena saya punya kulkas dan lain sebagainya gitu kan. Terus penjualan juga nggak bisa Mbak, promosi juga aduh udahlah susah berubah gitu kan. Nah, ya udah mungkin tahapan awalnya adalah kita memberikan kontribusi balik ke masyarakat gitu. Pada awalnya yang mungkin kita males memperkerjakan mereka yang misalnya nggak ada ijazah SMA atau misalnya nggak ada ijazah S1 gitu kan. Oh, mungkin kita bisa mulai dari sekarang cek deh ada pelatihan nggak sih untuk anak-anak siswa SMP, atau misalnya di sekitar rumah kita aja misalnya, atau di dekat lampu merah gitu ada anak perempuan atau pengamen, bisa nggak sih ini dibina? Ambil satu aja. Nggak ada langkah yang terlalu kecil, nggak ada langkah yang terlalu besar, kalau misalnya memang bisa satu langkah per satu tahapan, ya kenapa enggak gitu. Berikan kontribusi balik ke masyarakat, misalnya, oh yang tadinya zakat per tahun gitu kan, atau zakat per bulan gitu. Oh, jadi mungkin sekarang kita bisa bikin skema dari berapa persen pembelian kita ambil untuk dikontribusikan ke misalnya ke yayasan yatim piatu atau misalnya ke yayasan untuk lingkungan hidup misalnya, boleh juga kayak gitu. Jadi intinya nggak ada hal misalnya yang bisa diperbaiki saat ini, bukan berarti nggak bisa berpartisipasi, tapi bisa juga dimulai dengan memberikan kontribusi ke masyarakat atau ke lingkungan yang memang butuh untuk mendapat perhatian. Seperti itu. Nah, kira-kira itu penjelasan saya mengenai usaha sosial. Dan saya menunggu untuk nanti kita sharing mengenai masalah manajemen waktu. Karena memang dari profil saya selain wirausaha sosial juga kebetulan ibu dari 2 anak, di mana saya juga punya tantangan dan
obstacle atau challenge atau tantangan atau masalah ya, gimana caranya sih menyeimbangkan antara jadi ibu dengan jadi istri dan jadi pengusaha. Nah, ini akan menarik juga nih Mas, nanti untuk kita bahas. Tapi sekarang saya mau berikan dulu ke Mas Anto untuk sharing kali ya. Ke host dulu kali. Mana ini Mas Jorgi? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Ami, luar biasa ini terkait sepak terjang ya Mbak Ami di dunia entrepreneur. Ternyata ini apa ya, jadi mengingat kembali terkait, kalau mungkin teman-teman di sini di Sekolah Fitra sudah kenal namanya panggilan jiwa ya. Bahwa saya setiap orang punya panggilan jiwanya. Nah, di sini sangat relate sekali. Masya Allah, ini Mbak Ami sendiri sudah mempraktekannya teman-teman semua. Dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi giroh ya, semangat bagi kita semua pun di rumah bersama keluarga. Kita sama-sama juga tadi di step by step yang Mbak Ami sampaikan bisa kita coba dengar di sekitar kita dengan empati, apa nih yang paling bisa kita berikan kontribusi untuk masyarakat gitu ya, dengan apa yang kita punya begitu ya. Baik, nanti insya Allah kita simak kembali manajemen waktu gitu ya, apa yang akan disampaikan oleh Mbak Ami, karena kita pun juga perlu nih untuk menata waktu kita agar nggak berantakan ya teman-teman semua. Insya Allah di sesi berikutnya, kali ini kita kembali untuk menyapa Pak Anto yang juga merupakan entrepreneur di bidang kuliner. Nah, ini udah kebayang lapar Pak Anto ya, kebayang makanan-makanan nih kalau Pak Anto. Silakan Pak Anto. Ya, Assalamualaikum Kang Jorgi, Mbak Ami. Tadi hostnya itu siapa sama ayah bunda yang lainnya ya yang sudah hadir. Sebenarnya saya lebih senang dengerin Mbak Ami aja cerita sampai nanti selesai. Karena pengalaman-pengalaman. Saya malah tertarik dengerin Mas Anto. Jadi saya di sini cuma diminta untuk cerita sebenarnya. Apa yang saya kerjakan, apa yang saya usahakan selama masa pandemi. Tapi sebenarnya kurang lengkap kalau misalnya tidak menceritakan dulu beberapa proses di awalnya. Jadi saya cerita sedikit ya. Dulu di tahun 90-an saya sudah bekerja di sebuah perusahaan dan menjadi pegawai biasa. Itu sampai tahun 95-an saya di anak perusahaan Perum Peruri. Jadi nyetak kertas berharga non uang. Lalu saya ditarik jadi marketing di Jakarta. Dulu pabriknya di Tangerang, di Jakarta, dan karena produk sayanya itu barang-barang cetakan security, jadi kalau presentasi itu rata-rata bukan dengan bagian purchasing, tapi level manager ke atas. Misalnya kayak sistem security di cek giro, saham, atau biliet giro, dan lain-lain. Dari situ saya pindah ke perusahaan swasta nasional, pemiliknya Chinese. Langsung ditempatkan di Bandung sebagai kepala cabang waktu itu. Alhamdulillah belum setahun omset saya sudah lumayan besar. Tapi namanya manusia sudah sudah lumayan secara ekonomi pada saat itu. Belum puas, jadi saya akhirnya mengundurkan diri dan memulai dengan usaha baru. Mulai dengan jadi supplier kertas continuous bond dan sebagainya. Nah, waktu itu kepikiran kalaupun karir saya di perusahaan yang pertama, yang kedua, dan berperforma baik, tetap saja posisinya sebagai karyawan, bukan sebagai owner. Tapi pada saat mau memilih
pada saat setiap mau memilih pilihan untuk menjadi wira swasta, itu juga bukan pilihan yang mudah, bukan keputusan yang sebentar, karena pertimbangan berbagai hal. Tentu saja ada rasa ketakutan, gimana nanti kalau misalnya ternyata setelah keluar usaha saya tidak berhasil, gimana dengan kondisi keluarga, anak dan istri. Itu mungkin umumnya orang berpikiran dan mempunyai masalah yang sama ketika ditantang untuk mandiri. Akhirnya saya ambil pilihan tersebut, dan kita memulai dengan menjadi supplier. Jadi saya pikir waktu itu menjadi supplier itu hal yang mudah sebelum kita masuk ke produksi. Bahkan pada tahun 98 sampai sekitar 99, saya diminta jadi pembicara di pasca sarjana Unisba. Waktu itu saya bareng dengan dari permodalan itu Jabar Ventura, dari Bank Jabar sendiri, dan saya dari praktisi bisnis. Saya bawa cerita bahwa untuk pemula yang ingin wirausaha, supplier itu pilihan yang lebih mudah dan tepat, karena secara resiko lebih minim. Artinya tidak ada variabel-variabel seperti di manajemen, di produksi, atau dan lain-lain. Pada tahun hampir 2005 itu usaha saya di bidang continuous itu sudah mulai stabil dan dipercayakan sama anak buah saya sampai sekarang. Saya memulai lagi dengan usaha yang baru, yang betul-betul baru untuk dunia saya, dan tidak ada basic sama sekali. Jadi istri saya pegang perusahaan khusus di bidang supplier dan pengadaan barang. Lalu saya di bidang konstruksi. Pertamanya konstruksi dulu. Jadi saya berekanan dengan pemerintah hampir sampai tahun kemarin 2019 akhir. Alhamdulillah kalau secara ekonomi jauh lebih mantap. Terus saya juga di pertengahan setelah konstruksi itu saya main di interior, di desain interior dan konsultan engineer juga. Kebetulan basic saya tidak nyambung karena saya dulu tidak sempat sekolah, tidak sempat kuliah karena kondisi ekonomi keluarga pada saat itu tidak memungkinkan saya untuk kuliah. Saya langsung bekerja dan saya ditugaskan untuk mensekolahkan adik-adik saya. Jadi adik-adik saya nyari semuanya sarjana dan saya yang tidak. Nah, berarti saya tidak punya basic sipil ataupun arsitek sama sekali. Tapi alhamdulillah pada sekian tahun itu saya jadi kontraktor, sukses, dan customer juga pada senang, dan lama sekali bergerak di dunia itu. Bahkan setelah 5 tahun, sebelum 5 tahun itu, saya jadi ketua Aptaksindo namanya, Asosiasi Tenaga Ahli. Jadi saya itu ketua umum di Jabar yang bisa mengeluarkan rekomendasi ke LPJK untuk mengeluarkan sertifikat tenaga ahli sipil, tenaga ahli arsitek, tenaga ahli desain interior. Padahal saya sendiri tidak ada basic pendidikan itu. Dan anggota-anggota saya hampir semuanya banyak yang sudah madya, S2, arsitek, dan sebagainya. Nah, di tahun 2018,
dorongan untuk berhenti jadi rekanan dengan pemerintah, terutama di semua ya, mulai di pengadaan, di konstruksi, di interior. Saya juga dulu megang bisnis security, cleaning service, dan jasa-jasa lainnya lah. Itu saya udah mulai tidak nyaman. Saya tidak tahu di mana masalahnya, tapi prinsipnya bahwa saya tidak bisa meneruskan pekerjaan ini. Dan saya harus berhenti di saat saya di posisi tertinggi. Artinya bukan karena tidak disukai, bukan karena ada masalah atau apa, itu saya harus berhenti pada saat itu. Walaupun memutuskan untuk saya menyebutnya hijrah ya, tapi kalau misalnya ada orang yang sudah hijrah, saya sedikit malu juga lah. Artinya minimal saya ingin lebih baik. Pada saat muda lagi bergerak di arsitek itu, di konstruksi, kita sudah mulai, jadi saya senang masak itu dari tahun 89. Karena kondisi ekonomi pada saat kerja itu tidak cukup kalau untuk makan di luar, jadi saya tiap hari masak, nyaris tiap hari masak. Bahkan selama sekarang sudah jadi kontraktor pun, hampir tiap hari saya masak untuk keluarga. Dan saya nyaman memang di dapur itu nyaman. Dan ketika orang yang memakan masakan saya itu senang, merasa enak, itu saya bahagia sekali. Nah, keputusan untuk berhenti dari kontraktor itu ke makanan, itu saya sudah bahas bertahun-tahun, dan bukan bertahun-tahun, artinya hampir 3 tahunan lah ya, baru berani memutuskan. Itu prosesnya pun maju mundur, tidak mudah sama sekali. Mengingat kebiasaan keluarga pada saat kondisi lagi di proyek itu kan ekonomi lagi bagus, jadi anggaplah kehidupan saya agak mewah gitu, sehingga yang saya khawatirkan itu tentang anak-anak sebenarnya, tentang kebiasaan anak dan istri yang biasa saya ajak hidup seperti itu. Tetapi pada saat tahun 2019 saya ibadah haji, saya menetapkan dan memohon dengan sangat serius gitu, doa di Arafah. Saya sudah betul-betul siap berhenti dari bisnis konstruksi dan interior dan berkaitan dengan pemerintah. Saya mohon dimudahkan di bisnis kuliner. Saya memang minta sekali itu. Nah, pada saat di Tanah Suci itu hampir tiap hari makan makanan Timur Tengah, makanan-makanan khas Arab, jadi nasi kebuli, kambing, ayam dan sebagainya. Lalu saya teringat bahwa orang Indonesia itu hampir semuanya pernah, bukan hampir semuanya, banyak sekali yang sudah pernah umroh ataupun ke Tanah Suci. Dan banyak mereka yang punya memori kuat tentang makanan Timur Tengah. Jadi saya melihat opportunity-nya di situ. Akhirnya ini pertimbangannya ya. Pertimbangannya itu saya saja di Jawa Barat ini, di Bandung terutama, kalau di kota Bandung, kalau mau naik haji yang reguler itu waiting list sampai 15-20 tahun. Nah, saya waktu itu kebetulan 5 tahun kurang lebih karena pakai yang plus. Kebayang bagaimana antusiasnya rakyat Indonesia untuk pergi ke sana. Artinya banyak sekali alumni dari yang sudah pernah ibadah umroh dan haji. Nah, begitu sampai pulang ke Indonesia, saya langsung praktek. Saya langsung praktek bikin nasi biryani. Jadi pilihannya kan ada nasi kebuli, ada nasi biryani, ada kapsa, ada mandi, dan sebagainya. Saya bikin nasi biryani.
Lalu kita praktek, biasa ngundang teman-teman makan-makan. Hanya pengen tahu apakah masakan saya sudah bisa diterima oleh mereka. Jadi teman-teman sekolah saya undang ke rumah makan-makan. Terus tetangga, terus teman-teman dari kampung saya undang. Terus teman-teman bisnis saya undang, gitu kan. Nah, pernah saya waktu itu ngadain pengajian, kebetulan waktu sama pengajian sama Kang Firman Muhammad, Kang Jorgi mungkin ingat ya, dari talent mapping, mengundang kurang lebih 250 peserta dan makan gratis semuanya. Saya yang masak waktu itu nasi biryani. Lalu saya tanya masing-masing semua, hampir semua mayoritas merasa menyatakan enak dan enak sekali. Jadi nggak ada yang tidak enak. Akhirnya fix saya mulai bisnis, mulai masak nasi biryani untuk dijual. Dan saya betul-betul sudah berhenti juga dari bisnis dengan pemerintah. Alhamdulillah, justru ini berkaitannya karena sesuai judulnya, berkaitannya pas kurang lebih 1 bulan sebelum pandemi. Waktu itu mulai dari awal Januari, Februari mulai sangat serius sekali. Menurut laporan istri, di awal-awal saya launching itu 4 bulan, jadi sebelum pandemi 1 bulan, lalu pandemi kurang lebih 3 bulan lewat, itu omset di awal itu langsung sampai 200 juta per bulan, kurang lebih seperti itu. Namun mulai bulan ke-5, ke-6 itu pandemi sudah mulai menggila. Kita mulai turun di omset ke angka 130, 100, 80, terus sampai yang terakhir ini sekarang karena pandeminya maraton panjang sekali, kondisi ekonomi yang turun drastis, PHK di mana-mana, bisnis pada drop semua. Artinya secara ekonomi, secara umum kemampuan daya belinya menurun. Itu omset di atas 40 sampai 50 sekarang rata-rata. Nah, untuk mendongkrak itu, akhirnya saya mulai bikin mie ayam. Jadi kebiasaan saya itu kalau mau mulai cerita dari biryani ya, saya tes dulu semua restoran di Bandung yang membuat masakan sejenis. Semua kita datengin sama keluarga, kita tes gitu, kadang-kadang beli, kita jajarin semua, terus sama produk kita undang teman-teman, tes semua. Alhamdulillah, secara rasa, insya Allah ini bukan karena saya yang bikin ya, karena di GoFood tuh di awal rating saya langsung pernah sampai tertinggi 4,92 dan itu real ya, setara dengan waktu itu dengan McD dan Starbucks. Tapi kalau saya murni, artinya betul-betul dari pembeli, tidak mengerahkan rekan-rekan atau apa enggak. Lalu normal lagi sampai di bintang 4,6, 4,8. Nah, setelah itu stabil, istri saya ajarin masak, terus saya rekrut 2 orang untuk bantu masak. Lalu saya mulai bikin lagi mie ayam. Mie ayam pun begitu. Jadi lihat di GoFood, di Grab itu mana yang ratingnya tertinggi. Lalu kita beli semua. Lalu kita rasain, terus produk kita bikin. Beli lagi, terus kita ngundang, dijajarin semua. Dari yang rating tertinggi sampai ini diurut semua. Nah, saya merubah-rubah racikan supaya rasa saya itu betul-betul di atas mereka. Alhamdulillah mie ayam pun sekarang sudah dari 1 gerobak, sekarang sudah 3 yang berjalan. Jadi kita sudah beli 5 gerobak, cuman kendalanya untuk yang keliling
itu rada susah. Jadi satu di rumah outletnya, lalu satu lagi di belakang Mas Kumambang, satu lagi di perkantoran di sekitar Mas Kumambang juga di Gedung Golkar dekat Satpol PP. Omsetnya udah mulai rada stabil. Nah itu setelah itu saya ajarin anak saya yang ketiga, namanya Andika. Jadi bisnis itu saya serahkan semuanya ke mereka. Dari mulai itu saya tadinya nggak percaya sekali bahwa anak saya itu bisa bertanggung jawab, bisa menjalankan, karena dari kebiasaan dimanja, ternyata dia juga bisa subuh ke pasar dan segala macamnya. Dia masak, menyiapkan dagangan untuk 3 gerobak hampir tiap hari. Bahkan sekarang dia duluan bisa bikin bakso. Jadi dulu baksonya beli, mie-nya juga beli. Sebenarnya mie kita bisa bikin. Hanya kalau saya hitung secara waktu itu nggak ekonomis. Akhirnya mie kembali beli. Bakso yang bikin sendiri. Jadi saya itu sebenarnya bikin kuah yang khasnya gitu. Setelah berjalan, tinggal sisa 2 gerobak yang belum, itu udah langsung dikelola sama anak saya. Jadi saya juga menyiapkan anak saya. Anehnya anak saya itu semua tidak ada yang saya rayu-rayu pun untuk jadi PNS, itu nggak ada yang mau. Gitu. Saya nggak ngerti. Entah saya harus kecewa, entah harus bahagia ya. Nanti saya tanya aja ke Bunda Desi. Padahal saya itu dengan orang-orang BKN, dengan orang itu kenal baik. Nah, setelah mie ayam jalan, saya membuka lagi varian baru, namanya pilet geprek. Jadi kalau misalnya ayah bunda sering lihat kayak gepreknya siapa tuh yang artis itu, terus ya banyaklah geprek-geprek di jalanan gitu. Mereka rata-rata kan sudah sama ada tulangnya, ada apa. Kalau saya bersaing di situ, kita susah ngangkat harga. Akhirnya saya bikin pilet. Jadi kebayang piletnya itu kurang lebih 1 telapak tangan lebih lah gitu, segini panjang. Tanpa tulang. Suatu saat mungkin ini ide original saya ya, saya nggak lihat dari YouTube nggak apa, karena insya Allah itu belum ada waktu itu. Tapi kalau nanti mungkin banyak yang ngikutin, wallahu alam. Itu pun sekarang sudah mulai ramai, sudah trafficnya sudah lumayan. Jadi intinya, saya lupa satu lagi, baru sekitar 5 minggu atau hampir 1,5 bulan, saya sudah mulai ke roti juga. Jadi nanti harapan saya setelah ada yang megang, saya bikin roti. Semua brandingnya Bil Barkah saya. Jadi biryaninya Bil Barkah, mie ayamnya Bil Barkah. Tadi itu pilet gepreknya juga Bil Barkah. Nah, rotinya pun nanti Bil Barkah. Kebetulan secara saya sudah daftar di Kemenkumham dan udah keluar hakinya ya. Tinggal saya ngurus halal karena masuk ke jadwal kemarin terlambat dari Dinas UMKM, dimasukin ke tahun depan. Nah, insya Allah di tahun depan saya juga akan menyiapkan biryani instan. Jadi biryani instan itu bumbunya sudah siap saji, udah siap masak, sama berasnya. Jadi nanti masyarakat itu tinggal beli ayamnya, tinggal masak, dan itu tutorialnya mudah sekali. Nah, itu yang nanti akan jadi main menunya itu memang biryani, dan biryani instan yang kemasan. Jadi kita bisa masuk ke supermarket dan marketplace. Nah, setelah itu nanti roti pun akan kita coba kembangkan. Tapi gitu pengen banget aku ya. Halo. Nah, oke. Jadi pada saat pandemi itu saya betul-betul
ngegas. Jadi pada saat orang lagi down, saya justru sebaliknya bukan maju artinya secara ekonomi ya, seperti dulu lagi enggak. Kita mulai lagi merangkak lagi, berusaha lagi, bagaimana konsisten, selalu siap tiap hari, terus berusaha untuk selalu dinamis lah ya, secara pemasaran, secara apapun. Jadi nantinya, sekarang itu kan saya bisnis baru referensi di Indonesia itu memang bisnis referensi itu pasti diambil di awal ya. Kebanyakan karena tetangga, karena teman-teman, karena teman dari teman, temannya tetangga, teman-teman sekolah itu sangat membantu di awal. Tapi pada saatnya nanti kita harus sudah mulai masuk ke yang tidak kenal. Artinya saya akan menggunakan digital marketing. Bahkan kemarin saya sudah mengundang dosen dari Unpad itu menawarkan di atas digital marketing, digital aktif. Ya mudah-mudahan nanti setelah digital marketing jalan, saya bisa lebih maju, lebih sukses. Mohon didoakan oleh Ayah Bunda. Mungkin cukup segitu dulu. Saya lupa note ya. Jadi begitu saya serahkan ke anak saya, bisnis mie ayam, sekarang itu jadi mie ayam si gimbal namanya. Dan itu sekarang betul-betul full, masak apa segala macam udah diserahkan sama anak saya. Segitu aja dulu sharing saya, karena kalau dari awal sampai ini mungkin panjang. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, saya pantasnya bisnis apa, lingkungan saya di mana gitu kan, atau jadi bisa menceritakan tentang kondisi ekonomi sekitarnya gitu ya. Cocoknya bisnis apa, dagang apa, memulai dari mana, kemampuan saya apa. Ya bolehlah, saya sangat bersedia sekali gitu. Insyaallah. Begitu Kang Jorgi, Mbak Amin dan Ayah Bunda ya. Maaf kalau misalnya narasi saya kurang bagus, tidak seperti Mbak Ami, karena saya ditakdirkan tidak sempat sekolah terlalu tinggi gitu. Baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Baik Pak Anto, Masya Allah, terima kasih atas pengalaman dan ilmunya. Saya dari tadi jadi membayangkan Pak Anto ini jadi semakin ingin ke restorannya begitu. Makan makanan yang langsung dimasak oleh Pak Anto, insya Allah ya. Karena dekat juga ternyata dengan wilayah kampus ya yang pernah saya sedang sekolah di dalamnya. Jadi alhamdulillah rekan-rekan semua kita sudah menyimak ilmu dari Pak Anto terkait bagaimana Pak Anto pun juga akhirnya menemukan mungkin titik seruan jiwa juga ya Pak Anto ya, dengan kalau bahasa Ustadz Ari itu fitrah bakat. Insya Allah. Dan ini menjadi inti poin juga teman-teman trigger ya, ataupun juga pemicu kita juga untuk kita pun juga bisa menemukan jalan-jalan kita di bidang usaha, mau itu usaha kuliner ataupun tadi di social entrepreneurship ataupun juga nanti di usaha-usaha yang lainnya. Nah Pak Anto juga tadi sudah membuka jalan ya Pak ya, siapa tahu ada bisnis coaching gitu. Nanti selanjutnya kita ikut grup bisnis coachingnya Pak Anto sama Ami ya, insya Allah. Jika memang diizinkan setelah program ini ada bisnis coaching ya. Dan mudah-mudahan berkenan juga Mbak Ami dan juga Mas Anto-nya. Itu dia. Jadi bagi teman-teman yang di sesi ini mau bertanya, mungkin karena ada pematerian selanjutnya dari Mbak Ami, boleh mungkin karena ada 2 materi yang cukup dalam nih di malam hari ini. Siapa tahu ada yang ingin bertanya, boleh via message ataupun juga langsung voice Zoom, langsung buka aja unmute-nya dan bisa bertanya. Oke, ini kan ada 2 materi tadi dari Mbak Ami dan juga Mas Anto yang masih seger nih. Siapa tahu nanti lupa ya kalau udah di materi terakhir. Mungkin
Mas Andriawan atau siapa ini yang sudah membuka mute-nya? Atau itu kebuka mute-nya. Mohon maaf. Baik, mungkin panitia ada yang bertanya kah di WhatsApp ataupun di grup-grup? Ini juga katanya live ya via YouTube dan di beberapa sosial media lainnya. Wih, mantap dong. Baik, ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada, mungkin langsung aja kita menyimak nih salah satu materi yang luar biasa juga. Saya udah siap-siap pulpen dan juga bukunya lagi untuk saya menyimak materi mengenai manajemen waktu dari Mbak Ami. Silakan, Mbak. Oke, kali ini justru malah saya yang pengen bagi pengalaman juga kali ya, nggak terlalu banyak teori. Ya waktu itu mungkin saya bisa ceritain sedikit pengalaman saya mulai wirausaha. Profilnya adalah waktu itu saya juga lagi pikir-pikir, karena selama saya hidup, maksudnya selama saya berkarir gitu, saya selalu mikir, duh apalagi ya gitu kan, dan nggak puas gitu. Saya udah di posisi A, kepengen posisi B gitu. Pas udah di posisi B lihat kantor orang ya, bukan kantor saya gitu. Kayaknya yang C lucu juga ya gitu. Terus akhirnya itu nggak berhenti-berhenti gitu. Akhirnya saya pindah satu kantor ke kantor lain, kemudian dikirim, dan pada satu titik saya mikir, "Gue ngapain ya habis ini?" Gitu kan. Terus, apa sih sebenarnya yang saya cari gitu. Nah dari situ makanya saya mulai, mikir apakah saya pengen buka usaha, tapi apa ya gitu kan. Satu waktu secara random gitu ada orang di Facebook Groups, karena saya tergabung dengan, beberapa Facebook Group gitu kayak ekspatriat dan lain sebagainya. Ada yang menghubungi saya di Vienna gitu. Jadi dia dari Albania, kemudian dia bilang, "Gue butuh volunteer dong, gue butuh relawan gitu untuk satu inisiatif yang baru gue bikin," gitu. Terus saya pikir, "Oh volunteer kenapa enggak?" Gitu kan, bantu orang. Kemudian kami ngobrol, lalu dia cerita, "Iya saya punya rencana untuk menghidupkan kembali, inisiatif gue nih, si yayasan ini, We Do Five, dulu namanya bahasa Jermannya Kulturenreich gitu. Dia bilang, "Gue sampai Vienna tuh nggak bisa bahasa Jerman, jadi gue nggak bisa dapat kerja. Gue nggak bisa, integrasi dengan baik karena nggak bisa bahasa Jerman susah. Mmm, Ijazah dia juga nggak diakui gitu, karena kan untuk dapat ijazah lagi harus yang universitasnya standar internasional, ada penyetaraan atau enggak ya ambil baru dengan beberapa SKS gitu. Jadi gue butuh waktu 7 tahun," dia bilang. Terus gue pikir pasti banyak ya pendatang gitu, misalnya ada orang laki-laki atau perempuan yang menikah sama orang Austria gitu, nggak bisa bahasanya, kemudian dia terkungkung di dalam lingkungan itu, lalu, menghasilkan anak-anak yang juga sama terkungkungnya gitu dengan dunia luar, nggak bisa integrasi dan lain sebagainya. Gue pengen deh gitu kan. Terus saya pikir, "Oke, I like this idea," saya bilang. "Tapi gue masih kerja," saya bilang gitu. "Ya udah kita bikin pelan-pelan aja." Ngakunya pelan-pelan, padahal ngegas. Di Maret 2018 waktu itu kami lihat ada inkubator Uni Eropa, Foundation Uni Eropa gitu bikin inkubator untuk usaha sosial. Waktu itu kita malah nggak tahu apa yang mau dijual sih dari yayasan ini nih, servisnya apaan sih gitu kan. Kemudian kita pikir, udahlah bikin aja gitu ya. Terus kita bikin proposalnya dan lain sebagainya, di-interview, alhamdulillah dapet masuk inkubator Uni Eropa, Interreg, untuk usaha sosial. Nah di situ saya benar-benar kewalahan untuk menyeimbangkan waktu waktu itu anak saya masih 1, menyeimbangkan antara supervisi PR anak saya, ngurusin rumah, walaupun suami saya juga suka cuci piring, suka masak gitu kan, cuma beda ya kalau misalnya, sebulan nggak masak, nggak nyuci piring juga nggak banget gitu kan. Kemudian harus menyeimbangkan juga saya masuk inkubator gitu, karena, usaha sosial ini masuk inkubator Uni Eropa, sementara saya juga masih punya atasan gitu. Itu sekitar 8 bulan mungkin, saat-saat yang saya pikir, "Gila gue bisa nggak sih nih kayak gini?" Gitu kan. Jadi gimana caranya nyeimbangin
menyeimbangkan ide akan mulai usaha, karena untuk mulai langsung gitu, untuk terjun langsung, kayaknya gue belum yakin gitu apakah ini nanti menghasilkan ataukah nanti ini akan berhasil atau gimana nanti pada saat selesai inkubator ternyata malah bubar jalan gitu kan. Banyak banget deh hal yang saya bikin galau gitu. Jadi mau nggak mau tanggung jawab, mimpi, sama rencana semuanya dijalanin ulang gitu kan. Nah, di situ saya baca-baca gitu kan buku tentang metode SMART, terus metode OKR, metode apa segala macam gitu kan. Banyak teori yang saya pelajari gitu. SMART tuh bagus ya, karena memang harus ada dari plan-nya itu, ini reliable nggak sih? Maksudnya target yang kita buat tuh betulan bisa tercapai nggak sih dalam waktu 2 bulan? Bisa tercapai nggak sih 3 bulan? Dan apa sih poin-poinnya dari target-target ini gitu misalnya kalau kalian atau ayah bunda ngelihat dari SMART gitu. Kemudian ada lagi metode yang lain, wah banyaklah saya pelajarin metode-metodenya. Cuma kemudian ada 2 hal yang saya akhirnya pakai, yaitu metode OKR, Objective Key Result. Yang pertama jadi kita bikin plan besarnya. Plan besarnya kalau misalnya kita ngomongin dari wirausaha, di kasus saya sendiri ya, plan besarnya adalah saya di 2019 mau langsung wirausaha. Dan ada revenue langsung gitu. Nah, itu plan besarnya, objektif saya adalah di 2019 saya mau usaha dan sudah menghasilkan. Nah, pada saat ada pernyataan begitu, berarti sebelum-sebelumnya udah ada pikiran dong, oh berarti kalau misalnya gue nih Januari 2019 mau menghasilkan misalnya omset, katakanlah misalnya 30 juta sebulan. Berarti untuk mencapai 30 juta, Desember, November, Oktober, September 2018, harus ada tahapannya ya, gitu kan. Nah, di tahapannya ini kita buat di key result. Jadi key result itu kira-kira milestone atau pencapaian-pencapaian yang sudah atau berhasil kita jalani untuk mencapai objektif tersebut gitu. Nah, kalau bagi saya waktu itu planning-nya memang 2018 tapi November karena waktu itu saya hamil 2 bulan. Jadi saya hamil, kerja full time, waktu itu pandemi belum ada jadi tektok ke kantor, sorenya saya ke inkubator. Jadi kami disediakan kantor sendiri dari Uni Eropa untuk berkantor di situ. Jadi saya sore sampai agak udah mau maghrib gitu di kantor itu. Kemudian malamnya supervisi anak gitu kan, PR-nya ngapain aja gitu. Masak ya seperti juga Mas Santo, suami saya juga suka masak. Jadi oh ya udah masak kadang-kadang sama dia gitu. Nah, di situ saya gunakan metode OKR ini. Jadi kira-kira misalnya pada saat Oktober atau November 2018 saya ingin cuti hamil dan keluar dari kerjaan dan usaha ini menghasilkan. Kira-kira apa ya langkah-langkah sebelumnya gitu. Nah, jadi saya buat tuh metodenya satu lagi low hanging fruit sama far hanging fruit. Jadi kayak kita lihat di pohon apel gitu ya. Pohon apel kan nggak terlalu tinggi ya, tapi buahnya kadang-kadang jauh-jauh gitu kan. Nah, kita berdiri di tengah pohon apel, kita lihat buah apel yang paling deket tuh apaan sih? Yang mana sih? Oh ya udah bisa diambil sini, diambil sini. Nah, pada saat kita udah punya apel yang udah dipetik nih, yang di deket-deket, nah kita bisa makan apel ini untuk jadi energi ngambil buah yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, ini mekanisme saya untuk membantu si metode OKR itu, objektif dengan key result. Jadi, pada saat saya mulai dari transisi lah ya, dari pekerja kantoran ke wirausaha, itu saya pakai metode si low hanging fruit ini. Jadi, kira-kira apa sih pencapaian-pencapaian kecil yang bisa saya lakukan minggu ini, hari ini, untuk bikin saya semangat mencapai si Oktober 2018 ini nih, November 2018, di mana saya bisa melahirkan dengan tenang karena usaha udah mulai kelihatan end of the tunnel, kelihatan ada revenue-nya. Kemudian saya juga bisa berhenti kerja dengan tenang tanpa udah berhenti kerja tiba-tiba nggak ada penghasilan dari usaha gitu kan, danger gitu. Nah, jadi ini saya pikir metodenya waktu itu jadi saya bikin manajemen waktunya, oke. Benar-benar detail dari mulai pagi
sekitar 5-6 jam. Di pagi hari itu saya fokus untuk kerjaan A, kemudian 3 jam saya fokus untuk ide usaha saya, kemudian di weekend saya sama anak-anak gitu kan, atau 1 jam sehari untuk supervisi PR-PR anak gitu. Low hanging fruit-nya adalah, atau buah-buah yang mudah saya petik adalah, pertama metodenya kalau misalnya saya bisa supervisi atau bisa sekitar setengah jam aja quality time sama anak saya. Karena waktu itu anak cuma 1 ya, belum ada si bayi sekarang yang 2 tahun. 1 jam sama anak saya quality time kayak, "Terus tadi kamu ngapain aja hari ini? Terus ngobrol apa aja sama temen?" Atau misalnya perjalanan dari saya ngejemput si anak sekolah sampai di rumah, tapi kita bener-bener kayak saya nggak pegang HP, nggak balas email, nggak ngapa-ngapain gitu, nggak mikirin, "Duh, gue ngapain nih ya mulai si usaha ini kok kayaknya susah banget jualannya," gitu, nggak mikirin kayak gitu-gitu. Saya 1 jam sehari untuk nanya kira-kira dia ngapain aja di sekolah, terus supervisi PR-nya, selesai supervisi PR, setelah itu oke, baru malam-malam saya mikirin, oke, low hanging fruit gue hari ini untuk mulai usaha tuh apa ya, gitu kan. Oh iya, kalau di dunia startup atau usaha sosial ada namanya minimum viable product, kayak Mas Anto gitu misalnya, bikin satu masakan terus yang lain dibeli gitu kan, kita cobain. Nah, saya sama juga gitu, karena yang kami jual itu servis. Nah, itu waktunya misalnya, oh, hari ini gue capek banget kerjaan dan anak gitu. Jadi low hanging fruit gue kira-kira yang untuk merasakan saya produktif adalah nggak usah terlalu di-push gitu, terlalu didorong. Yang tadinya kita planning untuk 3 jam gitu sehari kerja, kan ya manusia gitu, kadang-kadang mood-nya nggak enak atau misalnya udah capek gitu. Jadi saya mikir 25 menit sehari atau 25 menit, jeda 10 menit, kemudian 15 menit lagi kerja. Jadi kadang-kadang kan kita kerja nih 1 jam gitu depan komputer gitu, atau 1 jam mikirin omset, mikirin segala macam, aduh capek banget gitu kan, kayaknya otak capek, mata capek semuanya. Jadi low hanging fruit saya adalah 25 menit saya melakukan satu kegiatan atau satu pekerjaan yang betul-betul fokus, betul-betul ada hasilnya, misalnya survei si minimum viable product. Oke, ide usaha saya adalah kita bikin pembinaan untuk para perempuan yang baru datang ke Vienna. Nah, di situ 25 menit saya survei kira-kira ada nggak sih kompetitor swasta yang mirip dengan kami, atau ada nggak sih support dari pemerintah yang kira-kira servisnya mirip dengan kami. Selama 25 menit saya survei, saya cek, oh ada nih A, B, C, D, E. Oh nggak ada nih A, B, C, D, E. Udah berhenti 15 menit, ngapain kek, entah minum teh ke dapur atau ngobrol sama suami dan lain sebagainya. Kemudian 15 menit kemudian atau 10 menit kemudian tergantung kita energinya, 10 menit kemudian kita cek. Oke, gue setelah survei, apa step selanjutnya? Oke, setelah survei mungkin step selanjutnya adalah survei si kompetitor harganya berapa nih gitu kan, atau misalnya, oh si kompetitor gue udah selesai semuanya, berarti kita pengen tahu nih harga kita berapa sih, atau misalnya apa sih keunikan dari produk kita. Nah, kita bikin poin-poinnya, oh uniknya produk gue atau uniknya servis yang saya jual misalnya, karena di sini kan semuanya kulit putih ya, jadi orang Asia atau orang yang kulit berwarna tuh kadang-kadang suka ragu-ragu lah gitu kalau misalnya, bule semuanya gitu kan. Nah, di sini salah satu USP-nya adalah karena gue aja bisa gitu, kenapa lo nggak bisa gitu kan. Nah, di sini berarti saya pikir, oh berarti mereka butuh sesuatu komunitas yang inklusif gitu, yang merangkul semuanya gitu. Nah, itu saya tulis 1 inklusif, kemudian yang kedua suportif, yang ketiga mungkin safe space gitu, atau lingkungan yang aman. Ya udah, ini 3 poin saya tulis untuk dikerjakan besok selama 25 menit lagi tergantung mood saya. Kalau misalnya oke 25 menit, kalau misalnya nggak oke kalau misalnya lebih oke 30 menit, atau kalau misalnya baik banget, okelah 1 jam gitu kan. Nah ya udah, jadi saya bikin poin-poinnya selama per hari, selama 25 menit per hari, tapi fokus, kemudian poin tersebut dilakukan kembali di hari berikutnya. Itu yang saya pikir sangat membantu saya gitu ya dalam waktu transisi pada saat dari pekerja kantoran terus ke wirausaha gitu. Karena waktu mulai wirausaha juga saya nggak dibekali dengan banyak kapital gitu, nggak dibekali dengan
pemodalan yang besar gitu. Jadi pure, saya pernah jawab satu jawaban gitu, ada yang nanya, mulai usaha kamu berapa rupiah sih gitu? Modalnya dengkul. Saya modalnya dengkul, karena kita cuma ngirim proposal, kemudian proposal juga nggak di-print, kita cuma presentasi, pada waktu itu modalnya nekat gitu, memang terlihat gila, tapi pada saat dijalanin, saya pikir, "Oh, oke, ide gue gila, jalan yang gue jalanin gila, tapi cara menjalankannya harus sistematis," gitu. Karena pada dasarnya memang saya pun udah berkeluarga gitu ya, jadi nggak bisa atau mungkin harus memikirkan, kalau gue begini konsekuensinya apa ya? Kalau misalnya gue begini konsekuensinya sama anak gue apa ya gitu. Sementara kapital pun juga belum banyak gitu, kira-kira harusnya ngapain sih nih gitu. Nah, di sini si low hanging fruit itu mekanisme buah apel yang gampang dipetik itu sangat berguna dibandingkan metode-metode atau teori-teori yang lain di luar sana gitu. Karena itu berguna buat kita mikir, "Oh, setidaknya gue punya satu pencapaian nih, setidaknya saya punya satu pencapaian nih hari ini. Di hari besok saya bisa lebih semangat lagi karena saya udah ABCDE hari ini," gitu kan. Dan setidaknya planning atau rencana saya di bulan atau di tahun depan akan terlaksana karena kerikil-kerikil atau apa ya, jalan langkah-langkah kecilnya ini udah kita mulai dari sekarang gitu, bukan tiba-tiba langsung gabruk, gue mau buka usaha, tas, menghabiskan modal misal 50 atau 100 juta gitu kan, kayak, wow, banyak banget dan kita belum ketahuan gitu lebih, apakah akan menghasilkan uang atau gimana. Tapi mungkin dengan cara kita mulai pelan-pelan apa yang bisa dilakukan per hari, per jam misalnya, kira-kira kegiatan produktif apa sih yang mendekatkan kita satu langkah ke ide bisnis ini, itu yang bisa dilakukan gitu. Nah, dari manajemen waktu yang saya lakukan ini, saya mulai berpikir lagi setelah 2018, "Oh, saya kan maternity leave 2 tahun ya, di sini." Saya mulai pikir, "Oh, saya punya ide nih untuk bikin, brand tas anyaman," gitu kan, karena tas anyaman di Indonesia belum banyak yang berkembang ke luar negeri gitu. Terus kemudian saya berpikir lagi, ada sampah batok kelapa gitu. Di Indonesia banyak orang minum kelapa atau pakai santan kan kita, terus batoknya diapain ya gitu kan. Terus saya kemarin iseng gitu googling-googling, orang di sini kan lagi hipster gitu ya, lagi apa-apa natural gitu dan mereka mulai mulai makan dan pakai mangkok tuh batok kelapa, garpu dari batok kelapa gitu, kayu kelapa gitulah. Saya pikir lagi, apa nih ya low hanging fruit yang bisa saya lakukan sekarang gitu. Ya udah waktu itu 2019 lah ya, selama 3 bulan saya iseng aja cek batok kelapa potensinya gimana sih gitu kan, terus regulasinya di Eropa gimana sih, gitu. Kemudian promosinya susah apa enggak, marketnya ada banyak apa enggak gitu kan. Pelan-pelan kemudian saya hubungin beberapa produsen batok kelapa gitu di, Bandung, alhamdulillah dapat 2 gitu, kemudian saya minta sama mereka, "Mas bisa digrafir logo nggak? Atau digrafir lucu-lucuan?" Gitu kan. Ya udah, saya nggak kepikiran waktu itu untuk nambahin satu usaha yang langsung besar gitu. Cuma saya mikir, "Oh, kalau misalnya memang ada satu toko aja percaya sama ide saya untuk konsinyasi gitu, and that's enough." Kemudian, sekarang lagi tahap promosi untuk lebih besar lagi. Alhamdulillah untuk yang tas, anyam, saya sekarang lagi kerjasama untuk buat di Yunani sama di Dubai. Di Dubai udah ada, udah mulai. Sekarang lagi, mulai besarin di Yunani, sama yang batok kelapa juga lagi mulai dibesarin gitu. Jadi itu dari mekanisme si low hanging fruit itu dengan 25 menit atau 1 jam kerja fokus, 15 menit berhenti, kemudian 10 menit lagi gitu. Jadi nggak seharian kita fokus mikirin sales melulu, tapi kita bagi-bagi 25 menit benar-benar produktif, kemudian selebihnya, eee, tulisin poin-poinnya untuk dicapai di kemudian hari gitu, untuk capai di besoknya. Kira-kira kayak gitu aja sih sharing-nya. Baik, alhamdulillah, masya Allah, Mbak Ami.
luar biasa. Ini saya jadi ingat Mbak Ami terkait apa ya, dimulai dari apa yang ada gitu ya. Semua dimulai dari apa yang ada, jangan mengada-ngada dan jangan menunggu semua ada. Jadi lakukan dari apa yang ada di titik kita sekarang dengan siapa diri kita. Masya Allah, ini ada apel yang lebih dekat kita ambil. Nah, termasuk mungkin ini jadi apa ya Mbak Ami, kenapa kayak jadi solusi banget untuk kondisi saya saat ini ya Mbak ya. Dimana saya termasuk Mbak Ami yang sekarang ini juga sama udah coba apa ya, udah emang ngambil jalan untuk berusaha mandiri gitu Mbak Ami, sehingga nggak lagi nyangkut-nyangkut sama sistem-sistem termasuk lembaga. Akhirnya ini sih yang menjadi apa ya, kayak jadi solusi banget. Apa sih yang di setiap harinya kita bisa lakukan dengan hal yang sederhana tapi terus berprogres gitu ya. Sehingga kita pun juga akhirnya ada pencapaian demi pencapaian. Dan ternyata tadi manajemennya luar biasa, Mami, karena kalau saya seharian memang butek yang ada emosian di rumah. Yang ada jadi marah-marah. Asli nih jadi marah-marah seringnya sama itu ya, keluarga. Ya Allah, bener ya Allah, ini zolim ya bahasa agama. Apalagi kalau udah ngeliat, aduh dapur berantakan, terus ngeliat ruang tamu, aduh berantakan juga gitu kan. Kayaknya semuanya. Ini kalau melihat sekitar rumah, sepertinya berantakan. Karena seharian saya coba mobile ini, termasuk malam hari ini juga ngambil jatah untuk MC kan, akhirnya Masya Allah ini jadi solusi banget. Terima kasih Mbak Ami, saya catat dan mudah-mudahan bisa diamalkan, diistiqomahkan. Nah, termasuk mungkin teman-teman semua yang juga menyimak pasti oh iya ya, banyak insight-insight yang pada akhirnya membuat peta perjalanan kita ini menuju satu tujuan banyak apa ya, tercerahkan ya teman-teman semua. Nah, mungkin ada yang masih ingin ditanyakan, mungkin teman-teman semua dari pemaparan dua pemateri kita, Pak Anto dan juga Mbak Ami, mumpung masih ada waktu karena ini sudah di akhir penghujung acara teman-teman semua, jadi mudah-mudahan bisa ada sesi tanya jawab ya. Baik, ini ada sahabat Rizka ya. Oke. Ada juga di pesan ya. Untuk bertanya di pesan kita buka juga. Ini pakai HP jadi cukup ribet. Panitia bisa bantuin. Mohon maaf ini nggak pakai laptop soalnya. Boleh nih saya Mbak Desi tanya. Okay. Untuk Mbak, berapa lama idealnya persiapan untuk wirausaha sosial? Kemudian untuk Mas Anto, apa saja Mas modal yang disiapkan untuk memulai usaha atau berapa rupiah diperlukan? Nah. Boleh langsung, Mbak. Mas Anto dulu kali ya. Boleh, Pak Anto mungkin yang tadi jadi menyimak. Silakan Pak Anto. Saya yang tanya siapa? Mbak Desi. Siapa? Mbak Desi. Waduh, ini Bunda yang nanya nih. Apa modal yang disiapkan untuk memulai usaha atau berapa rupiah yang diperlukan? Kalau soal rupiah itu kan sebenarnya jenis usaha apa dulu yang mau dilaksanakan. Misalnya gini, kalau kita mau jualan nasi goreng, sudah setiap rumah mungkin sudah punya katel dan kompor. Jadi menurut saya itu bisa jalan tanpa rupiah yang signifikan. Mungkin cukup beli beras, masak, terus beli bumbu-bumbu, udah selesai. Artinya relatif ya itu. Kalau yang kemarin saya biryani memang agak cukup ya karena saya harus beli kompor yang kapasitasnya besar, yang high pressure, terus dan juga kakelnya yang kapasitas sampai 5-8 kilo. Kalau misalnya mie ayam bisa dengan peralatan rumahan, bisa sekali gitu. Artinya saya paling signifikan itu sebenarnya niat dan kemauan, paling signifikan. Artinya ini pokoknya orang jelek bisa kaya, bisa. Orang ganteng bisa kaya, bisa. Orang miskin bisa kaya, bisa. Orang kaya apalagi tentunya gitu ya, bisa kaya, bisa. Yang tidak bisa itu sebenarnya orang yang malas. Orang yang tidak punya keberanian untuk melangkah, untuk memulai. Jadi mulai saja. Jangan pernah semua masalah bisa seolah-olah bisa diantisipasi di awal. Nggak ada, karena variabelnya itu akan berbeda di setiap tahapan gitu. Jadi berjalanlah, kalau mau jadi reseller lah gitu. Nanti juga ketemu di mana sebenarnya rezeki itu digantungkan sama Allah.
Sekian untuk Bunda Desi. Saya mau jawab sekaligus saja untuk yang ini, siapa nih? Dari Mbak Rizka ya. Ini ada pertanyaan ke saya nggak sih? Saya selalu kagum dengan mereka yang memulai wirausaha dengan produk sendiri. Apa mungkin karena kami di daerah, ya, jadi pikirannya malah hanya sampai menjadi reseller. Akhirnya ujung-ujungnya jualan, bukan bisnis sebenarnya. Ini pertanyaannya ke saya apa ke Mbak Ami ya? Itu kayaknya komen deh. Itu kayaknya komen biasa, Mas. Tapi boleh sih di komen, di komen balik. Oh, komen balik boleh ya? Ya, artinya reseller itu bisnis. Ya memang sell juga gitu ya. Tapi sebenarnya uang itu ada di distribusi. Uang saya ulangi lagi ya. Uang itu adanya di distribusi. Tentu di produksi ada, tapi artinya dalam perbandingan dengan resikonya. Bayangin kalau misalnya kita diproduksi, berarti kan ada urusan dengan SDM. SDM itu pinter sedikit, copy paste. Dia bisnis sendiri. Kabur dia. Males, ngajarinya bikin emosi. Bener. Ya kan? Jadi itu saja. Itu investasi loh, investasi ngajarin orang ya. Kabur terus. Itu saja sudah jadi masalah. Belum listrik, belum resiko di accident ya, di dapur, di apa, itu luar biasa. Jadi saya kenapa saya bilang bahwa uangnya ada di distribusi. Saya ingat anak saya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu kegilaan squeeze itu. Mami ingat yang dari Cina itu? Itu harganya, masa anak saya sekali beli itu satu jenis itu 400.000, 500.000, bahkan pernah sampai 1.200.000 hanya untuk di gini-gini doang nih. Nah, lalu saya penasaran kenapa saya mesti beli. Ini masih ketemu distributornya. Itu kita browsing di Jakarta. Ternyata juga cuma selisih sedikit. Ketika kita browsing ke luar di Alibaba, ternyata di Cinanya itu cuma 80.000 kurang itulah. Lah, sampai 400.000 berarti uang itu ada di perjalanan, bukan di produksi. Itu bukan di toko. Kalau di produksinya mungkin jauh lebih murah lagi. Jadi sekali lagi untuk Mbak Rizka, bisnis untuk di perdagangan itu memang reseller ujung tombak. Bagi saya reseller itu, contoh gini Mbak Ami ya, Mbak Rizka. Pertama sekali saya untuk bisa diterima di pasar, itu saya ngambil pangsa pasar terendah, harga terendah saya. Tapi saya usahakan rasa tertinggi gitu. Lalu saya open reseller. Karena saya tidak menyiapkan dana untuk marketing. Bayangin mereka menggunakan reseller itu, saya anggap marketing yang aktif. Mereka menawarkan ke sana kemari, terus foto-foto apa gitu ya, kirim-kirim. Coba kalau saya misalnya hire orang untuk posting-posting apa kan harus bayar. Kalau saya enggak, saya masih bisa dapat untung walaupun sedikit gitu kan. Jadi di awal karena saya belum serius membina tim marketing, jadi saya memang menggunakan reseller. Bahkan saya memberi ruang ketika harga ke konsumen saya naikkan, harga di GoFood dinaikkan, reseller saya tetapkan, sehingga selisihnya antara harga jual di pasaran dengan harga ke reseller itu semakin luar biasa, lumayan gitu ya. Karena saya mau menentukan sistem pemasaran yang lain, jadi menurut saya itu efektif gitu. Nah, Mbak Rizka, jadi kalau bisnis tanpa sell juga menurut saya nggak ada bisnis. Jadi reseller, wah itu luar biasa. Itulah kira-kira kalau jawaban dari saya. Nggak tahu kalau jawaban dari Mbak Ami kan pasti lebih mujarab, lebih keren jawabannya. Saya malah memang mengiyakan dan takjub gitu dengan perjalanan Mas Santo ya, karena kalau pengalaman saya sendiri untuk di Tas Anyam, karena waktu itu Tas Anyam prosesnya itu karena kan tadi yang sudah diceritakan di awal, usaha sosial itu memang basisnya empati. Jadi sebetulnya gila aja gitu, aduh kesiannya gitu ngelihat kayaknya kok yang terkenal tuh pengrajin kan satu tas itu kan dihargai 70.000 ya kalau di Bali gitu kan. Pengrajin dapat berapa gitu kan. Sementara kalau kita ngelihat di negara lain gitu,
Filipina, Thailand, dan lain sebagainya, mereka satu tas bisa dihargai sekitar 2-3 juta dan masuk di Eropa tuh yang mahal-mahal gitu kan. Dan mereka usaha sosial gitu. Jadi saya sempat mikir, gue juga pengen gitu kan, dan menggunakan pengrajin Indonesia gitu. Di situ saya belajar, nggak usah kebanyakan mimpi dulu deh kalau belum tahu. Di situ saya belajar, ini learning curve-nya atau proses pembelajarannya besar gitu, karena banyaklah dari uang saya dibawa kabur, dari misalnya terus kemudian kualitasnya nggak sesuai yang diharapkan gitu kan, desainnya kayak gimana, bentuknya kayak gimana, kemudian nggak kuat dan lain sebagainya gitu. Nah di situ saya malah mikir, kenapa gue nggak beli dulu ya barang-barang yang sudah siap jadi nih dari produsen-produsen yang udah ngerti di bisnis, udah ngerti di usaha ini. Saya jadi reseller dulu, ngelihat sendiri, kalau tas ini yang bagus, materinya ini, pembelinya yang bagus, marketnya yang kayak gini, kemudian macam-macam lah, margin harganya masih bisa saya tambahin segini dan lain sebagainya gitu. Kenapa saya nggak belajar dari reseller dulu gitu? Nah, itu poinnya Mbak Rizka. Jadi justru menurut saya kalau misalnya memang kita belum terbiasa untuk membuat produk sendiri gitu, atau misalnya mungkin kita belum terbiasa jadi wirausaha, masih kerja kantoran, atau mungkin jadi ibu rumah tangga, kemudian kepikiran mau bikin usaha gitu. Itu tadi low hanging fruit. Jadi kita lihat lagi kembali ke diri kita, kira-kira kapasitas saya ini sebenarnya apa sih? Misalnya saya lulusan bisnis gitu, mungkin jadi akunting atau pemasaran gitu, mungkin saya udah oke nih gitu, tapi rentang bisnis itu kan jauh gitu ya. Jadi ada produksi juga, ada riset and development. Nah, ini nih hal yang krusial sebenarnya di bidang usaha gitu kan, karena menentukan gimana kita bisa berhasil nanti ke depannya gitu. Nah, kalau misalnya memang belum punya pengalaman, menurut saya nggak ada masalah jadi reseller gitu. Dan untuk bertahan jadi reseller ya why not gitu kan. Maksudnya justru di situ uangnya juga berputar dan salah satu kegiatan ekonomi juga menurut saya sih. Kalau misalnya nanti pada saat udah khatam nih dunia reseller, pengen punya produk baru gitu, ya udah kita bikin brand baru atau bikin merek baru, nggak ada masalah gitu. Maksudnya nggak ada hal yang terlalu jelek untuk dilakukan gitu kan kalau misalnya kita usaha gitu. Karena memang pada saat usaha kalau buat saya sih, saya ngerasain tuh yang namanya ada idealis-idealis awal gitu ya. Tapi mungkin setelah dihantam dengan deadline, dengan pengalaman ada yang ditipu dan lain sebagainya gitu, jadi mulai berpikir, ya kalau misalnya memang saat ini cuma segini-gininya nih modal saya, segini-gininya nih kemampuan saya, ya start with this gitu kan. Nggak ada yang kayak, aduh gua nggak bisa dagang, nggak bisa apa, nggak bisa ini gini, kayaknya nggak mungkin deh gitu. Nggak ada, menurut saya sih nggak ada. Semuanya masih bisa dimaksimalkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berapa lama idealnya persiapan untuk berwirausaha sosial? Wirausaha sosial itu jadi sebetulnya kegiatan usaha biasa atau bisnis biasa, tapi memang jenis atau produknya itu yang agak berbeda dalam arti gimana caranya kita memutar uang untuk memberi balik ke masyarakat atau ke lingkungan. Kalau misalnya nih, saya mau jualan mie ayam gitu kan, tapi kemudian saya mau menambahkan skema sosial. Kita bisa lihat dari bisnis modelnya, misalnya apakah dengan pembelian 10 mangkok, kita berikan 1 gratis untuk misalnya diberikan atau dikumpulkan atau di pool gitu, di akhir bulan untuk diberikan ke yayasan yatim piatu misalnya. Atau misalnya lagi, saya mau buka jualan mie ayam, kemudian pengen punya skema misalnya memberdayakan, misalnya ada 2 atau 3 orang tetangga kita yang kurang punya pengalaman atau kurang beruntung gitu. Ya udah mungkin misalnya jadi kita bisa bikin metode kita punya warung mie, kemudian kita pekerjakan mereka dengan skema misalnya mereka punya bisa melanjutkan pendidikan misalnya kayak gitu. Jadi menurut saya sih yang dipersiapkan sewajarnya kita mau berwirausaha, sewajarnya kita persiapan untuk mau jadi wira swasta, tapi kemudian ditambahkan mungkin ya 1-2 bulan gitu untuk mengetes apakah bisnis model ini berjalan dengan baik gitu misalnya. Karena kan
kalau misalnya ngelihat kemarin-kemarin ada yang sempat viral ya, ada warung yang pay as you want alias membayar sebagaimana kemampuan si pembeli gitu kan. Nah, ini juga salah satu skema wirausaha, tapi kan kemudian dalam satu warung misalnya nih, dalam satu warteg jualan tempe goreng, tahu, sayur, dan lain sebagainya. Kalau misalnya semua orang bayarnya misalnya nih 1.000 perak gitu kan, itu kan juga nggak sustainable, juga bukan bisnis yang baik gitu kan. Nah, bisa jadi mungkin kita mulai berpikir, oh kalau misalnya memang pay as you want atau misalnya dengan skema bayar seikhlasnya, kita bikin jeda jamnya, misalnya hanya waktu 2 jam gitu kan di saat ini, jadi kita bisa memberi kontribusi ke mereka yang mungkin orang-orang yang kurang mampu, tapi nanti di jam lain kita berikan margin yang sama, jadi kita juga bisa punya untung sekaligus juga berperan untuk membantu yang lain gitu. Jadi kira-kira itu sih jawabannya. Ini nggak menjawab pertanyaan nih buat Kang Georgi sama Mbak Desi ya. Kalau bisa jangan jam-jam segini. Soalnya saya itu mulai hidup dari jam 4 subuh. Jadi Masya Allah. Ya, kayaknya juga ini udah cukup. Hari ini aja saya tadi dari subuh masak, itu karena ada pesanan jam 8 itu harus sudah siap 120 box. Masya Allah. Selesai 120 box, jam 11.30 saya sudah ada kirim catering lagi dengan menu yang jauh lebih berbeda gitu. Jadi kebayang wujudnya. Nah, lalu tadi habis asar saya ada belum istirahat, saya udah terima tamu dari DPRD provinsi, dia pengen sharing karena saya diminta untuk jadi pembicara entrepreneur, akan diajak keliling ke Kuningan, Cirebon, Banjar, Ciamis, Pangandaran gitu ya. Waduh, saya tar dulu Bun, tenang saya gitu. Terus saya dimintain ruang komisi gitu kan. Kamar mandi saya, aduh saya bilang ini nah dari mana saya harus, tadi tuh nggak konsen waktu katanya apa kita ngobrol-ngobrol di grup, udah nggak nyimak, nggak terlalu nyimak. Makanya pas ada urusan kami udah 1 jam sebelumnya aja, saya seneng banget gitu karena pada asal saya harus ikut rakorda sampai selesai tadi maghrib. Jadi saya selesai maghrib langsung pulang sholat dan segala macamnya. Jadi saya maaf belum mandi. Dimaafin Mas. Ini kah pengusaha sejati ya, jadi mandinya pun juga jarang ya, enggak, astagfirullahaladzim. Masya Allah. Tapi merasakan Pak, Masya Allah ini luar biasanya hektik ya, lebih ke kebermanfaatan yang berkah gitu ya Pak. Jadi setiap waktu itu bertambah kebaikan begitu. Mungkin ini dari dimulai dari hati, dimulai dari kebaikan, kebermanfaatan, sehingga terus bertambah, itu yang namanya berkah, Masya Allah. Jadi Pak Anto nampaknya ini agar tidak pagujut, mungkin kita selesaikan saja sampai di sini gitu Pak ya. Karena khawatir nanti makin malam jadi makin bangunnya nanti bisa lebih itu, takutnya nggak sesuai waktu gitu. Karena ini berbicara wirausaha semuanya butuh banget ilmu, dan nggak akan selesai sama 2 jam atau 3 jam sekarang ya, ketika berbicara pengalaman Mbak Ami sama Mas Anto gitu ya. Jadi mungkin kita cukupkan ini, Teh Widya atau bagaimana? Iya, boleh. Oke, boleh. Katanya sudah ada Teh Widya tampil, berarti ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah ya. Sehingga kita mengakhiri gitu ya. Aduh, daripada itu ya, maksudnya terlalu formal, lebih baik kita senang-senang dan juga banyak ilmu di malam hari ini. Baik, mungkin dari saya pribadi untuk closing, teman-teman rekan-rekan semua, dari 2 narasumber yang sangat luar biasa ini menghantarkan kita bahwa setiap di antara kita ini punya potensi untuk berwirausaha. Saya pernah dengar wirausaha itu diambil dari 2 akar kata, wira dan usaha. Wira ini adalah pejuang, usaha ini adalah aktivitas ataupun juga kinerja kita untuk terus berusaha. Jadi wirausaha ini adalah siapa? Adalah orang yang terus mau untuk berjuang, berusaha untuk dirinya, keluarga, dan orang-orang di sekitarnya. Sehingga kita pun insya Allah punya kesempatan
menjadi the next Pak Anto ataupun juga Miss Ami ya. Dengan apa? Dengan bidang-bidang yang sudah Allah takdirkan atas diri kita. Masya Allah. Itu dia teman-teman semua, dan mudah-mudahan perjalanan di malam hari ini menjadi awal kita bisa juga melangkah lebih baik di hari esok. Untuk apa? Untuk mengamalkan ilmu dari Mbak Ami dan juga Mas Anto. Karena dari Bunda Desi katanya tadi, kalau mau lebih lanjut katanya untuk belajar ada grup di chat pesan, boleh dicek. Kalau yang mau ikut lebih lanjut terkait kelanjutan dari materi ataupun juga pembahasan di sini, boleh masuk ke grup dan linknya sudah diberikan di chat pesan di Zoom ini. Terima kasih teman-teman semua. Saya pamit undur diri. Terima kasih Mbak Ami dan juga Mas Santo. Insya Allah mudah-mudahan bisa ketemu di lain kesempatan. Bahkan bisa silaturahmi nih langsung via offline kalau sudah tidak pandemi. Saya Zorgi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Mbak Widya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, luar biasa sekali materi malam ini. Saya juga tadi cukup menyimak karena saya pun juga masih mahasiswa ya, yang mungkin nanti akan belajar untuk berwirausaha juga nih dari Mbak Ami dan Pak Anto gitu ya. Terima kasih banyak juga kepada Kang Zorgi yang sudah memandu acara malam ini. Semoga banyak yang bisa kita ambil dari materi malam ini. Mungkin karena sudah semakin malam ya, mungkin. Tapi kalau buat Mbak Ami ini makin sore ya. Dan untuk Pak Anto dan Mbak Ami, terima kasih banyak. Buat Bunda, Ayah Bunda dan kakak-kakak juga yang sudah hadir, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk bergabung ke grup chat yang ada, ke grup WhatsApp yang ada di chat ya, supaya diskusinya kalau masih pada pengen nanya ini bisa kita lakukan di grup WhatsApp. Akhir kata, saya Widya Ridwan juga mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Ayah Bunda, kakak-kakak, Pak Anton, dan Mbak Ami, selamat beristirahat. Terima kasih. Ya.